Tolong kasih jalan tengahnya ya, geser sedikit. Oke, silakan. Oke, anakku sekalian, setelah ini nanti anak-anakku sekalian, Ustadz persilahkan ke orang tuanya untuk minta doa restu. Keberhasilan kalian hari ini ikut khotaman imtihan ini bukanlah karena keberhasilan kalian sendiri, tapi turut juga jasa orang tua yang menghantarkan anak sampai bisa luar biasa ini. Untuk itu nanti mohon anak-anak semuanya ke orang tua bapak ibunya. Siap anak sekalian? Sebelum itu bapak ibu kita ikuti curahan hati anak-anak kita kepada kita semuanya. Silakan ke depan. Aku tidak tahu harus bilang apa atas jasa-jasamu terhadapku. Aku tidak tahu hadiah apa yang kuberikan atas nasihatmu terhadapku. Bunda, aku pun lebih tidak tahu bagaimana aku harus membalasnya.
Baik anakku sekalian, silakan semuanya turun panggung menuju ke orang tuanya. Silakan minta maaf kepada kedua orang tuanya, minta didoakan. Silakan Bapak Ibu, putra putrinya, tolong didoakan, dipeluk, didekap. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintakan mereka untuk diberi kekuatan untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dipeluk, jangan dilepas dulu. Mintakan kepada Allah, ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'al auladana. Tetap Bapak Ibu ya Allah didoakan. Allahumma ja'al auladana min ahli ilmi wa ahli khair. Jadikanlah mereka ya Allah menjadi ahli ilmu dan ahli kebaikan. Allahumma ja'al auladana min ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah mereka ahli-ahli Quran. Ya Allah, jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Jadikan pemimpin yang adil, jadikan pemimpin yang amanah, jadikan pemimpin yang mampu menselaraskan umat, jadikan pemimpin yang mampu membawa syariat-Mu. Jadikanlah mereka orang-orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama, juga berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah seperti Engkau menyayanginya ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah anak-anak kami jadi anak-anak yang tegar dalam menghadapi seluruh rintangan dalam hidup ini bersama Al-Quran ya Allah. Baik anak-anak, kalau sudah selesai, mohon para ustaz dan ustazah untuk bisa berbaris depan menyambut anak-anak kita untuk naik panggung kembali. Sekali lagi untuk para ustaz dan ustazah untuk bisa berbaris depan untuk menyambut anak kita untuk kembali ke atas panggung. Anak-anak lewati ustaz-ustaz dulu, anak-anak. Assalamualaikum semuanya kepada ustaz, yang ikhwan, yang akhwat, silakan. Terima kasih wahai ustaz, terima kasih wahai ustazahku. Jasamu takkan melupakan. Jadi poinmu semoga menjadi amal baikmu. Mohon maaf wahai ustazahku, selama ini kami banyak salah, selama ini kami banyak khilaf, selama ini kurang berkenan di hati para ustaz-ustazah. Kiranya mohon maaf. Doakan kami wahai ustaz-ustazahku, semoga kami menjadi anak-anak yang berilmu bermanfaat. Ilmu kami berkah, ilmu kami bermanfaat kepada sesama. Semoga kami bisa melanjutkan perjalananmu yang tiada batas ini. Terima kasih wahai ustaz-ustazahku. Jasamu sungguh tiada tahan, jasamu sungguh tiada banding. Hanya doa kami lah yang menyertai. Semoga ustaz-ustazah selalu diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik kami. Diberikan kekuatan iman, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang halal, barokah, banyak. Mudah-mudahan semua yang terkait dengan program Al-Quran ini Allah berikan keberkahan dan kelak menjadi pemberat amal kita di akhirat nanti. Terima kasih sekali kepada saudaraku. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillah. Ya, terima kasih para saudara. Silakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu rahimahullah yang saya hormati, dengan berakhirnya salat taklim ini maka berakhir pula untuk sesi imtihan atau tanya jawab. Mudah-mudahan kegiatan pagi hingga siang ini sampai pada nanti akhir mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, saya pribadi mohon maaf ada kurang lebihnya dalam memandu acara imtihan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, acara selanjutnya sambutan dari perwakilan wali murid peserta imtihan yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Hamdani MS SIP. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dari pagi hingga siang hari yang berbahagia dan sungguh menggembirakan ini. Begitu banyak yang harus kita syukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan, dan hari ini kita dapat menyaksikan anak-anak kita melaksanakan khatam dan imtihan Al-Quran. Ada yang tarfil dan ada juga yang tahfiz. Salawat dan salam kepada baginda kita Rasulullah SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDIP Al-Fikri Ustaz Salman. Yang kami hormati dari tadi tidak dipanggil dulunya Kepala SPIP, tidak disebutkan dari tadi dulunya beliau Kepala Sekolah SPIP sebelum Ustaz Salman, yaitu Ustaz Zainal Hasan. Sekarang menjadi Kepala Sekolah SPIP Al-Fikri. Yang kami hormati Ustaz dari perwakilan Bumi Foundation Surabaya, seperti namanya Ustaz Mustaqim, insyaallah mesti komah saja sesuai nama beliau. Ustaz Leo, para asatidz dan ustazat sekalian, Ustaz Hadir, dan yang kami muliakan orang tua wali murid dari anak-anak kita yang ada di SDIP Al-Fikri yang berada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai rasa yang bergejolak hari ini di dalam dada kita masing-masing, khususnya orang tua dan anak-anak kita semua. Mudah-mudahan kami di sini mewakili wali murid, orang tua murid di SDIP Al-Fikri ini mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada majelis guru, ustaz dan ustazah, mobil khusus yang membina anak-anak kami, yang telah memberikan waktunya yang luar biasa kepada anak-anak kami untuk mendidik dan melatih mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya tugas itu tugas kita semua.
tugas yang paling utama itu orang tuanya. Tapi kita titipkan anak-anak kita untuk dididik menjadi hafiz dan hafizah. Dan ini sungguh pekerjaan yang sangat mulia bagi ustadz dan ustazah yang telah sudi kami titipkan anak-anak kami untuk dididik dan dibina menjadi hafiz dan hafizah. Dan alhamdulillah hari ini kita menyaksikan dan melihat secara bersama-sama bagaimana upgrade kemampuan anak-anak kita yang semulanya mungkin baca Quran pun ada yang tidak bisa. Tapi alhamdulillah dengan dididik dan dibina oleh ustadz dan ustazah di Al-Fikri ini, anak-anak kita memiliki kemampuan yang mungkin Bapak Ibu sekalian seumur kita dulu waktu SD kita belum pernah seperti ini. Saya waktu SD kelas 4, anak saya Zahrani Putri Zaza kelas 4. Ini alhamdulillah juz 30 sudah hafal ya. Insya Allah nanti tamat Al-Fikri bisa 30 juz, tidak juz 30 lagi tapi 30 juz insya Allah. Kalau kita dulu Bapak Ibu waktu masih SD seumur kuliah, anak-anak kita ini mungkin baca Quran pun kita masih iqra ya Bapak Ibu ya. Tapi alhamdulillah anak-anak kita bisa lebih baik dari kita. Dan ini adalah bukti bahwa kita berkomitmen untuk menjadikan generasi pelanjut kita ini jauh lebih baik dari kita. Karena kalau sama saja berarti kata Rasul kita adalah orang-orang yang merugi. Karena kita sama dengan anak kita, itu rugi kita Bapak Ibu. Anak-anak kita harus lebih baik dari kita. Kalau kita sekarang baru hafal juz 30, anak-anak kita nanti harus hafal 30 juz insyaallah. Dan nanti akan memberikan anugerah, menaruhkan mahkota di yaumil kiamah kelak kepada orang tuanya. Mahkota kemuliaan bagi anak-anak kita yang hafal atau hafiz 30 juz ini, insya Allah akan diberikan kemuliaan yang luar biasa. Dan kemuliaan itu akan mereka persembahkan untuk orang tuanya. Dan tentunya kita selaku orang tua juga harus senantiasa membina anak kita. Di sekolah sudah dibina oleh ustadz dan ustazah yang luar biasa ini. Di rumah hendaknya kita juga meluangkan waktu kita. Karena kalau kita cari dunia Bapak Ibu, dunia ini tidak akan membawa kita kemana-mana. Harta yang kita cari 24 jam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kalau anak kita tidak beres, anak kita tidak menjadi lebih baik dari kita, itu sia-sia saja. Makanya mudah-mudahan kita juga memberikan pelajaran yang terbaik bagi anak-anak kita nanti di rumah kita masing-masing. Hafalannya nanti kita murojaah juga di rumah. Artinya kita juga harus mengupgrade diri kita, harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, dan tentunya kita juga harus ikut. Itu yang diharapkan sebetulnya dari pola pendidikan yang ada di SDIT Al-Fikri ini. Jadi kita tidak seperti bengkel ya. Sekolah itu bukan bengkel yang saya pahami. Anak-anak yang tidak baik atau ada yang salah ditaruh, kemudian kita berharap nanti setelah tamat jadi bagus gitu. Kalau di bengkel kan seperti itu Bapak Ibu ya. Ada mobil kita rusak, kendaraan kita rusak, kita taruh di bengkel, harapannya setelah beberapa hari baik lagi. Tapi sekolah ini bukan bengkel. Sekolah ini tempat transfer ilmu dan transfer nilai. Nah ini di rumah juga harus kita sambungkan transfer ilmu dan transfer nilai itu. Sekali lagi kepada Ustadz dan Ustazah SDIT Al-Fikri kami ucapkan selaku mewakili wali murid, kami ucapkan jazakumullah khairul jazaa. Semoga Allah memberikan ganjaran terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Ustadz dan Ustazah semua, diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan. Ya walaupun mungkin kami wali murid ini kadang ada yang kritis ya Bapak Ibu ya, ada yang agak cerewet dan lain sebagainya, ya ini bumbu-bumbu lah dalam mendidik anak kita di sekolah ya.
Itu biasa saja kan. Kalau makanan tidak ada bumbu tidak enak pula kan. Yang hambar dia jadi sasamannya. Sekali lagi dan kami harapkan kepada anak-anak kami yang hari ini khatam dan imtihan Al-Quran, mudah-mudahan anak-anak sekalian dan ananda sekalian menjadi hafiz dan hafizah, amin, yang akan menganugerahkan mahkota kemuliaan kepada orang tua masing-masing, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah dengan generasi seperti inilah negeri kita akan lebih baik, negeri kita akan bangkit dari keterpurukan, dari ketidakbaikan dan dari kezaliman yang ada hari ini. Ini anak-anak generasi ini harus kita didik dengan sebaik-baiknya menjadi generasi Qurani, dan tentunya nanti di akhirat, karena anak-anak kita ini adalah investasi kita yang paling berharga. Investasi kita paling berharga bukan emas, bukan perak, apalagi kalajengking. Jadi anak-anak kita inilah investasi terbesar bagi kita, karena mereka lah yang akan mendoakan kita, mereka yang akan mensolat jenazahkan kita nanti ketika kita tiada. Kalau mereka nggak tahu apa-apa, ya kita nggak dapat apa-apa juga nanti di yaumil kiamat, atau nanti setelah kita meninggal mereka sholat pun tak pandai, nauzubillah. Makanya kita titip anak-anak kita di SDT Al-Fikri ini supaya kedepannya mereka dididik dengan baik dan benar, dan di rumah kita lanjutkan pendidikan itu. Kita lanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan di sekolah. Dan mudah-mudahan doa kita bersama, niat kita bersama yang baik ini kita support sama-sama, dan tentunya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair pada ustaz dan ustazah. Kami mewakili orang tua siswa di SDT Al-Fikri yang hari ini melaksanakan khatam dan imtihan Al-Quran. Kami terus mendoakan sekolah, ustaz-ustazah dan ananda kita semua menjadi yang terbaik pada bidangnya masing-masing, dan tentunya menjadi hafiz dan hafizah, lebih baik dari orang tuanya, insya Allah. Allahu Akbar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mewakili wali murid. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Hamdani MS atas sambutan serta pesan-pesan beliau kepada kita semuanya. Selanjutnya sambutan dari perwakilan UMI Foundation yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Mustaqim MPDI. Kepada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, amma ba'du. Bil iktifaq wal ikhtisar, untuk muqaddimah ikut yang awal yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran pengurus pembina Yayasan Al-Fikri, segenap jajaran pimpinan sekolah, kepala SDIT Al-Fikri, kepala SMP IT Al-Fikri, mungkin juga ada TKIT-nya yang hadir pada hari ini. Senantiasa dirahmati Allah, yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu wali santri, wali siswa yang pada pagi hari ini putra-putrinya mengikuti khataman dan imtihan, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, langsung saja untuk sambutan kali ini tidak banyak yang kami sampaikan. Mewakili Direktur UMI Foundation Surabaya, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu, selamat kepada putra-putri kita yang telah mengikuti proses khataman dan imtihan pada hari ini. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk kehidupan putra-putri kita. Ini awal yang
menyenangkan buat kita semua sebagai orang tua, karena kita telah membekali insya Allah dengan hal yang sangat benar, hal yang sangat bermanfaat, yaitu Al-Quranul Karim. Bapak Ibu rahimakumullah yang saya hormati, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa SDIT Al-Fikri ini bekerja sama dengan Umi Foundation dengan metode uminya, insya Allah kurang lebih ini tahun yang ketiga. Secara target tadi disampaikan oleh Ustadz Salman bahwa untuk bisa khotaman dari awal menggunakan umi itu standarnya paling dekat 4 tahun. Nah, ini SDIT Al-Fikri tahun ketiga sudah bisa menghantarkan anak kita khotaman dan imtihan. Alhamdulillah, atas ridha Allah Subhanahu wa taala tentunya, atas izinnya tentunya. Mudah-mudahan tahun depan dan seterusnya secara kuantitas bisa lebih banyak lagi. Hari ini 39. Secara kualitas mudah-mudahan meningkat dari tahun ini. Karena itu yang menjadi komitmen kami di Umi Foundation, di mana ada lembaga yang mengajarkan Al-Quran, titik tekannya adalah harus berkualitas. Itu menjadi semangat kami, dan insyaallah di mana kami kerjasama lembaga-lembaga se-Indonesia ini yang Al-Qurannya bagus, yang Al-Qurannya tersistem. Belum ada ceritanya sekolah itu habis siswanya, belum ada sekolah itu runtuh, tapi sebaliknya masyarakat kita sangat menyambut program Al-Quran ini dengan baik, termasuk di Pekanbaru ini, khususnya di Al-Fikri ini. Alhamdulillah, saya melihat semangat yang tersendiri di Al-Fikri ini, dan dengan kehadiran Bapak Ibu, dukungan Bapak Ibu terhadap program ini di sekolah ini. Mudah-mudahan kerjasama ini terus bisa istiqomah nantinya dalam rangka untuk li'la'i kalimatillah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah yang saya hormati, harapan Umi Foundation terhadap semua lembaga pengguna termasuk Al-Fikri, maka kami membangun sebuah sistem, sebuah kerjasama dalam bidang Al-Quran ini. Kalau di Al-Fikri ini ada jenjang TK, SD, SMP, harapan kami dari Umi, maka program ini program yang terintegrasi. Jadi nggak ada satu jenjang pun yang tidak kesentuh dengan Al-Quran. Kira-kira setuju apa tidak? Barangkali ada putra-putrinya di TK Al-Fikri, mungkin nanti bisa diskusikan dengan pihak sekolah, dengan yayasan tentang program Qurannya. Termasuk anak-anak kita yang hari ini sudah munakosah khotaman imtihan, termasuk yang hari ini kelas 6, barangkali masuk ke SMP kita Al-Fikri, maka insya Allah Al-Qurannya tetap akan terjaga, akan tetap nambah hafalannya, akan menjadi banyak hafalannya. Mudah-mudahan begitu, sehingga nggak perlu kita cari sekolah lain. Mohon maaf, ini bukan kampanye ya, ini Ustadz Irin nih mestinya harus bikin apa ini, tapi ini kita bicara sebuah sistem. Maka kalau ini sebuah kewajiban, kebaikan bagi kita, maka wajiblah kita untuk mendukung sistem ini. Kita sama tahu bahwa sesuatu yang nggak baik pun jika kompak, jika tersistem, itu bisa mengalahkan satu kebaikan yang tidak tersistem. Betul Bapak ya? Insya Allah begitu. Nah, ini Al-Quran nggak perlu diragukan. Kita harus yakin, hakul yakin bahwa Al-Quran inilah yang akan mampu membawa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimat la ilaha illallah. Insyaallah begitu. Berikutnya Bapak Ibu rahmatullah yang saya hormati dan anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersama Quran itu mulia Allah. Terlihat sangat beda wajahnya pagi dan siang ini. Betul Bapak Ibu ya? Wajah-wajah yang tanpa dosa, wajah-wajah yang suci, kesentuh Al-Quran. Insya Allah anak-anak kita yang akan menyelamatkan kelak kita saat kita tidak selamat di akhirat nanti. Maka untuk itu anak sekalian, anak-anak siapa yang ingin menjadi anak soleh-solehah, angkat tangan. Subhanallah semuanya. Siap menjadi anak soleh dan solehah? Anak-anak sekalian, perhatikan. Jika anak-anak ingin menjadi anak soleh-solehah,
Maka tidak cukup kalian setelah khataman imtihan itu tanpa ngapa-ngapain, tapi kalian harus tetap melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi untuk kebaikan ini. Untuk itu, Bapak Ibu rahimahullah, melalui forum ini kita akan bangun komitmen bersama anak-anak kita. Sepakat ya? Komitmen yang pertama, anakku sekalian, kalau anak-anak ingin jadi anak soleh-solehah, janji sama orang tua, janji sama ustadz, janji sama Allah hari ini. Siap, sanggupkah anak-anak tiap hari membaca Al-Quran di rumah? Siap tiap hari baca Al-Quran di rumah? Siap. Mana siapnya? Siap setiap hari baca Al-Quran di rumah? Siap. Tiap hari siap baca Al-Quran di rumah? Siap. Anak soleh-solehah harus siap baca Al-Quran setiap hari di rumah. Kalau di sekolah udah ada jadwalnya untuk baca, tapi di rumah wajib baca. Silahkan waktunya tentukan sendiri. Bapak Ibu, anak kita semangatnya luar biasa di rumah untuk tetap bisa membaca Al-Quran. Yang tadi oleh Bapak sampaikan, yang mewakili kita tadi itu, bahwa ini sebenarnya tugas kita mendidik anak-anak ini. Nah, sekarang kita di rumah, kalau anak kita berkomitmen siap membaca di rumah, siapkah kita sebagai orang tuanya mengingatkan, mendampingi, mengajak setiap hari untuk baca Al-Quran di rumah? Siap. Yakin siap untuk mendampingi anak baca di rumah? Siap. Alhamdulillah, anak-anak orang tua kita sudah sama-sama siap seperti anak-anak tiap hari baca Quran di rumah. Yang kedua, anakku sekalian, untuk menjadi anak soleh-solehah, siapkah anak-anak melaksanakan sholat 5 waktu tanpa disuruh? Siap menjalankan sholat 5 waktu tanpa disuruh? Ini semangat anak kita. Dia ingin dengan kesadarannya sendiri melaksanakan sholat 5 waktu tanpa disuruh oleh kita sebagai orang tua. Tapi kita sebagai orang tua berkewajiban untuk mengingatkan saat sholat berjamaah, untuk mengajak ke masjid sholat berjamaah. Mengajak bukan menyuruh. Pertanyaannya, siapkah kita untuk mendampingi anak kita, mengajak anak kita sholat 5 waktu di rumah? Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini didengar oleh Allah dan dicatat sebagai janji kita kepada Allah untuk anak-anak kita ini. Yang terakhir, anakku sekalian, untuk menjadi anak soleh dan solehah tidak cukup anak-anak baca Quran di rumah tiap hari. Tidak cukup menjalankan sholat 5 waktu. Tetapi yang ketiga, anak-anak siapkah taat dan patuh kepada orang tua? Jawab dengan kompak, siapkah taat dan patuh kepada orang tua? Bapak Ibu, anak-anak kita kesanggupannya untuk taat kepada kita sangat tinggi. Maka tunjukkan kepada anak kita bahwa kita itu pantas ditaati. Untuk itu apa yang perlu kita lakukan di rumah? Berikan uswatun hasanah, sehingga anak-anak punya alasan kuat untuk taat kepada kita. Tanpa itu, insya Allah anak kita banyak berkilah. Ngapain? Ayah saya juga gak sholat. Nauzubillah. Ngapain ibu saya juga tidak baca Quran? Nauzubillah. Untuk itu kita harus memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita, sehingga anak kita punya alasan kuat untuk taat kepada kita sebagai orang tua. Dan kelak mudah-mudahan kita ini menjadi keluarga yang akan bereuni akbar di surganya Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan berkahnya Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah yang saya hormati, banyak yang akan disampaikan. Mungkin ini mewakili sebagai tim trainer Uni Foundation Surabaya. Kiranya ada hal yang kurang untuk lembaga ini, Ustaz Salman, Ustaz Kirim, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut sampai akhir hayat kita nanti. Mudah-mudahan bersama Al-Quran Allah memuliakan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Mustaqim yang telah memberikan arahan serta pesan-pesannya selama beliau berada di SDIT Al-Fikri. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Yayasan Al-Fikri yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Ustaz Hazairin Hasan SPDI. Kepada beliau dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah pada siang menjelang pagi, udah siang ya Pak ya. Siang hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Kalau tadi ayah dan ibu melihat anak-anak kita, maka kami yang duduk di depan ini membayangkan anak-anak kami. Jadi semakin kuat visi dalam hati kami untuk melahirkan, mendidik, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang Qur'ani. Doa yang disampaikan oleh anak-anak tadi juga luar biasa ya dan bunda. Mereka mendoakan untuk kita semua agar hati kita selalu diterangi dengan cahaya Al-Quran, dihiasi akhlak kita dengan akhlak Al-Quran, dijauhkan, dilindungi diri kita dari api neraka dan dimasukkan kita ke dalam surganya Allah juga dengan Al-Quran. Ayah dan ibu yang kami hormati dan kami muliakan, Ustadz Mustaqim, perwakilan dari Umi Foundation yang kami muliakan, teman-teman seperjuangan di Al-Fikri, kami memohon maaf mewakili dari Ketua Yayasan Ustadz Abdul Rashid yang pada hari ini tidak bisa hadir karena bersamaan dengan kegiatan wisuda anak beliau di pondok pesantren di Jawa. Begitu juga dengan Ketua Pembina kita Ustadz Henry Munif. Maka beliau menitipkan pesan kepada kami untuk mengucapkan tahniah kepada anak-anak kami. Yang pertama, yang sudah wisuda tartil, maka ada wisuda tartil kedua, enggak ada Ustaz? Enggak ada. Yang akan melanjutkan, yang sudah wisuda juz 30, masih ada wisuda berikutnya, wisuda juz 28, 29. Yang sudah wisuda tahfiz, belum wisuda tartil, masih ada program di tahun depan untuk juga wisuda tartil. Ayah dan bunda yang kami muliakan, kalau dengar-dengar cerita-cerita dari Ustadz Leo, tahun depan wisudanya akan dipercepat. Jadi kalau ada anak kita di sini belum wisuda tartil, maka mulai dari hari ini kami sudah mengintai. Nah, siapa di antara anak-anak kita yang di tahun ajaran depan itu sudah bisa diikutkan wisuda, dan insya Allah awal semester 2 diagendakan wisuda. Mudah-mudahan sepulangnya anak kita di sini nanti mendapatkan apresiasi lagi yang lebih dari ayah dan ibu. Sebenarnya anak-anak nggak butuh banyak hadiah, yang mereka butuh pelukan, kasih sayang, penghargaan kita yang luar biasa, dan itu insya Allah sangat mengena di hati mereka. Lebih-lebih program-program yang sudah diberikan oleh sekolah, contoh misalnya Al-Yaum Al-Quran, pekan bersama Quran di rumah kita masing-masing, itu sebenarnya adalah bagian di mana interaksi kita bersama anak-anak kita mengaji tilawah di rumah kita. Ayah dan ibu yang kami muliakan, yang ketiga kami mengucapkan jazakumullah khairan katsir sudah mendampingi anak-anak kita sampai hari ini, dan insya Allah ke depan, karena perjuangan mereka masih banyak, masih panjang. Ada di antara mereka yang baru kelas 4, masih 2 tahun lagi akan ada di SD, dan ada di antara mereka yang akan SMP, maka perjuangan mereka juga akan semakin berat karena tantangan hidup mereka akan semakin juga besar. Kewajiban kita adalah memberikan mereka semangat untuk tetap yang sudah tartil, yang diuji tadi tetap lengket di kepala, dan yang kedua yang sudah hafal, menjaga hafalan mereka agar kekal, tak hilang-hilang. Saya dulu pernah hafal juz 30, hilang juga kalau nggak dihafal. Kalau dites sama Ustadz Mustaqim tadi saya grogi juga mungkin Pak. Di antara banyak surat yang masih lupa-lupa, misalnya Al-Buruj, Al-Fajr, itu kalau diuji Ustadz masih goyang juga lutut. Ada
Ada semangat kita dan kita meniatkan dalam diri kita sebelum kita wafat nanti ayah dan ibu, niat saja kita ikrarkan dalam hati, kita meniatkan diri kita hafal Quran 30 juz sebelum kita wafat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai kita hafal juz 30 juz, baru Allah wafatkan kita. Mungkin ayah dan bunda yang kami muliakan, mungkin itu pada intinya tadi adalah menyampaikan pesan dan permohonan maaf dari ketua yayasan dan ketua pembina yayasan tidak dapat hadir di sini. Itu saja mungkin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, tibalah saatnya pembagian atau penyerahan sertifikat kepada seluruh peserta khataman. Kepada Ananda dipersilahkan untuk berdiri dan dimohon kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ustadz Leo sebagai koordinator tim Al-Quran SDIT Al-Fikri untuk maju ke depan. Kepada Ananda yang nantinya namanya dipanggil, silahkan untuk maju ke depan untuk mengambil sertifikatnya. Rafa Hansa Kabina, putra dari Bapak Irfan Esos dan Ibu Ernita SPD, bercita-cita sebagai pengusaha. Elsa Afrima Dani Anwar, putri dari Bapak Doni Anwar dan Ibu Afri Maisi, bercita-cita sebagai desainer. Salma Konita Sabrina, putri dari Bapak Zulhanafi dan Ibu Zulfawati, bercita-cita sebagai daiyah. Azkia Nurul Akila, putri dari Bapak Susanto dan Ibu Sri Aktarida, bercita-cita sebagai hafizah. Putri Elhabra, putri dari Bapak Hamdani MS dan Ibu Roma Nauli Pane, bercita-cita sebagai guru. Fatia Aziza, putri dari Bapak Saifullah dan Ibu Eka Sri Mulyanis, bercita-cita sebagai dokter. Arfa Abidah Asli, putri dari Bapak Winaldi dan Ibu Yuli Ibda, bercita-cita sebagai dokter. Qabila Zahira Fahza, putri dari Bapak Zulfahmi dan Ibu Nurliza Kumala, bercita-cita sebagai dokter. Dan jadikanlah Al-Quran Alia Azizah Anza, putri dari Bapak Razali Effendi dan Ibu Rodiana, bercita-cita sebagai dokter. Ya Allah, ingatkanlah daku apa-apa yang aku lupa dalam Al-Quran yang telah kau jelaskan. Mufidah Syifa Anjani, putri dari Bapak Sony Naufiendri dan Ibu Gusti Rahmawati, bercita-cita sebagai hafizah. Membaca Al-Quran pada malam. Aisyah Khairin Niswa, putri dari Bapak Ferry Syafri dan Ibu Silvitrianti, bercita-cita sebagai hafizah. Mazaya Khairun Nisa,
dari Bapak Surya Hendrawan dan Ibu Widya Suharmi, bercita-cita sebagai ustazah. Farel Nur Hakim, putra dari Bapak Pince Utama dan Ibu Aida Warneli, bercita-cita sebagai hafiz. Farid Fernando, putra dari Bapak Hendro Supeno dan Ibu Sunarti, ingin menjadi hafiz. Muhammad Muammar Qaddafi, putra dari Bapak Azwir Alimuddin dan Ibu Zaremni Ahmad, bercita-cita ingin menjadi hafiz. Muhammad Hifzul Fuad, putra dari Bapak Basori dan Ibu Susila Endang Sari, bercita-cita ingin menjadi dai. Lukman, putra dari Bapak Firdaus dan Ibu Eka Febrina, ingin menjadi dosen. Rizik Muhammad El-Muhsi, putra dari Bapak Khairil Fahmi dan Ibu Syarifah Nuraini, ingin menjadi hafiz. Rifki Aunur Rahman, putra dari Bapak John Henry dan Ibu Desneti, ingin menjadi hafiz. Fatir Muhammad Zain, putra dari Bapak Jarman Sodik dan Ibu Eva Susanti, ingin menjadi hafiz. Muhammad Khairul Fikri Putra Pratama, putra dari Bapak Muhammad Arisman dan Ibu Nia Dwinanda, bercita-cita ingin menjadi pengusaha. Rizky Faras Hafsadi, putra dari Bapak Muhammad Fadli dan Ibu Sari Dewi Narulita, ingin menjadi presiden. Ahmad Faiz Baihaqi, putra dari Bapak Joko Suprojo dan Ibu Nur Laila Widyastuti, ingin menjadi ilmuwan. Zayyan Muhammad Bintang Terang, putra dari Bapak Muhammad Isnaini dan Ibu Ike Putriana, bercita-cita ingin menjadi pengusaha. Rahmatul Akbar, putra dari Bapak Agustiar EKS dan Ibu Gusti Alianda, bercita-cita ingin menjadi hafiz. Muhammad Afif Fahmi, putra dari Bapak Zulfahmi AMD dan Ibu Yulia Hastuti AMK, bercita-cita ingin menjadi arsitektur. Syahhans Adrian, putra dari Bapak Rudi Adrianto dan Ibu Syafrumi, bercita-cita ingin menjadi TNI. Muhammad Fatih Al-Fikri Amin, putra dari Bapak Muhammad Amin dan Ibu Raja Syariah, bercita-cita ingin menjadi dosen. Ya Allah, ingatkanlah dariku apa-apa yang aku lupa dalam Al-Quran yang Kau jelaskan, dan ajarilah dari Al-Quran. Muhammad Syafiq Hasan Nasrallah, putra dari Bapak Rasidi dan Ibu Desi Elvianti, ingin menjadi imam besar. Membaca Al-Quran pada malam. Muhammad Zafran Ar-Rashid, putra dari Bapak Soni Noviandri dan Ibu Gusti Rahmawati, ingin menjadi hafiz. Zilalul
putra dari Bapak Hadrizal Halim dan Ibu Purton ingin menjadi profesor. Atif Ahmad Al-Farizi, putra dari Bapak Kardinal Aprianur dan Ibu Rina Wati Ali, bercita-cita ingin menjadi hafiz Quran. Raka Bakri Nugraha, putra dari Bapak Andi Purwandito dan Ibu Yususanti, bercita-cita ingin menjadi seorang hafiz. Ramadan Effendi, putra dari Bapak Eri Effendi dan Ibu Asmarina, bercita-cita ingin menjadi hafiz. Kepada Ananda dipersilakan untuk duduk kembali, dan Bapak Kepala Sekolah serta koordinator dipersilakan untuk duduk. Ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, selanjutnya sesi foto bersama. Diminta kepada Bapak Kepala Sekolah Ustadz Salman SPDI kepada dan dari rangkaian acara yang akan kita selesaikan. Alia agak berdiri sedikit nak, tidak nampak. Mungkin mundur ke belakang Alianya, karena nggak kelihatan nanti. Iya. Farid agak diangkat kepalanya biar nampak. Satu, dua, jeret. Sekali lagi, ada yang foto lagi. Satu, dua, ya. Ya, silakan kepada Ustadz Ustazah untuk kembali ke tempat duduknya. Baiklah, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia pada hari ini, penyerahan sertifikat kepada Ananda sudah selesai, dan ayah bunda bisa menyaksikan nanti bagaimana hasil munakoshah Ananda dengan melihat ijazah atau sertifikat yang dimiliki oleh Ananda. Di sana nanti ada nilainya. Nah, acara selanjutnya, karena ini adalah bentuknya tes, maka acaranya pengumuman atau penyerahan sertifikat kepada peserta terbaik, mulai dari peserta tahfiz juz 28, 29 dan 30 serta tartil
Metode Umi SD IT Al-Fikri Pekanbaru. Kepada Ananda yang namanya nanti Ustazah sebut atau muncul di layar, maka dipersilakan untuk maju ke depan untuk mengambil hadiah ya, atau untuk mengambil posisi depan menerima penghargaan dari sekolah. Wisudawan terbaik tahfiz juz 30. Wisudawan terbaik 3 diraih oleh Ananda. Berdebar-debar semuanya ya Bu ya. Siapa tahu anak-anak. Selamat kepada Ananda Aisyah Khairin Niswa dengan nilai rata-rata 9,55. Silakan ke depan. Ijazahnya mungkin ditinggal dulu nak, biar nanti. Ya, inilah Ananda Aisyah Khairin Niswa, peserta tahfiz juz 30 kelas 3, bisa mendapat nilai yang hampir sempurna. Selanjutnya wisudawan terbaik 2 kategori juz 30 jatuh kepada Ananda. Kira-kira siapa Bu? Ananda Rizky Faras Hafsadi dengan nilai rata-rata 9,60. Jadi persaingan Ananda sangat ketat, beda nilainya cuma sedikit. Insya Allah di tahun berikutnya lebih bagus lagi. Sekarang dia sebagai peserta terbaik juz 30, untuk berikutnya insya Allah juz 29, 28 atau juz yang lain. Selanjutnya wisudawan terbaik pertama kategori juz 30. Siapa ya? Jatuh kepada Ananda dengan nilai 9,78. Jatuh kepada Ananda Raka Fahri Nugraha. Saya mohon kepada Ustadz Mustaqim dari Umi Foundation untuk menyerahkan piagam penghargaan. Mohon dibantu oleh Ustadz Leo. Silakan diabadikan kameramen. Mudah-mudahan bukan hanya sampai di sini perjuangannya, tetap menjadi terbaik di juz-juz berikutnya. Subhanallah, yang juara terbaik 2 dan 3, keduanya adalah kelas 3. Yang juara 1 adalah kelas 4. Terima kasih. Berarti dipegang oleh kelas 3 ya, ayah bunda. Yang di belakang masih berdebat-debat. Masih ada 2 kategori lagi. Ayah bunda yang saya hormati, sembari foto-foto buat wisudawan terbaik. Kalau sudah silahkan kembali ke tempat duduknya. Untuk peserta terbaik juz 29, karena pesertanya hanya 5 orang, maka yang terpilih hanya 1.
Yang diambil hanya nilai yang terbaik satu aja. Siapakah dia? Wisudawan terbaik juz 29. Jatuh kepada Ananda dengan nilai sedikit lagi ya Bu ya, 9,98. Jatuh kepada Ananda biar gregetan dulu. Lutfiah Naila Zonira. Dimohon kepada Ustadz Hazairin Hasan SPD dan dibantu oleh Ustadz Leo untuk menyerahkan sertifikat. Silakan bagi orang tua yang mau mengabadikan momen ini, orang tua Lutfi. Wisudawan terbaik 3. Terbaik 3 lagi ya Bu ya. Terbaik 1 dan satu-satunya. Juz 28. Terbaik 1 dan satu-satunya. Sekaligus wisudawan terbaik 1 dari cabang tartil, khataman dan imtihan. Sudah tahu ya Bu ya. Karena cuma itu yang juz 28. Jatuh kepada Ananda Muhammad Syafiq Hasan Nasrullah dengan nilai tahfiz sempurna 100 dan nilai rata-rata tartil 9,4. Subhanallah, beliau Ananda Syafiq meraih keduanya. Ini adalah momen terakhirnya di SD IT Al Fikri karena beliau ada anak kelas 6. Dan menurut kabar Syafiq akan bersemangat melanjutkan menyelesaikan hafalannya sampai 30 juz nantinya. Sesuai dengan cita-citanya ingin menjadi seorang imam besar Masjid Al-Madinah. Subhanallah. Dimohon kepada kepala sekolah Ustadz Salman untuk menyerahkan piagam penghargaan, dibantu lagi oleh Ustadz Leo. Dan dimohon kepada ayah dan bunda dari Syafiq Hasan untuk maju ke depan untuk foto bersama. Terbaik 1. Selanjutnya kepada Ananda dari Raka Rizky, peserta dari juz 30, terbaik juz 30 untuk maju ke depan foto bersama dengan Anandanya. Dialah orang tua kami ya Allah yang rela tidak makan demi kami anak-anaknya. Dialah orang tua kami ya Allah yang rela meninggalkan ibadahnya demi kami anak-anaknya. Saat ini mereka telah tiada. Mereka telah terbaring di alam barzah ya Allah. Ampuni dosa mereka. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Sejukkan kubur mereka ya Allah ya Arhamar Rahimin. Masukkan mereka ke dalam syurga-Mu. Ya Allah yang Maha menatap dan melihat. Hari ini kami menyaksikan dan melihat acara khataman dan imtihan Al-Quran metode ummi bagi anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami ini ya Allah anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha ya Allah, anak-anak yang gemar dalam membaca Al-Quran ya Allah. Dialah ini anak kami ya Allah, mereka yang nanti akan menyolatkan kami ya Allah. Dialah anak kami ini ya Allah yang kami harapkan suatu saat nanti ketika kami telah terbaring ya Allah, mereka lah yang menjadi imam bagi kami ya Allah. Dialah anak-anak kami ini ya Allah yang senantiasa selalu mendoakan kami ketika kami telah terhimpit di alam barzah ya Allah.
Jadikanlah anak-anak kami anak yang hebat, anak-anak yang cerdas ya Allah, anak-anak yang selalu lisannya terpaut dengan Al-Quran, anak-anak yang mempunyai ilmu yang luar biasa. Dan jadikanlah anak-anak kami ini Allah anak-anak yang berakhlak mulia ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ini Allah anak-anak yang berakhlak mulia ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ini ya Allah anak-anak yang berakhlak mulia ya Allah. Ya Allah, dengan Al-Quran karuniakanlah kasih sayang-Mu kepada kami, kepada anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam, cahaya dan hidayah bagi kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ingatkanlah hamba ya Allah, ingatkanlah kami ya Allah. Ada ayat yang lupa, ajarkan kepada kami ya Allah, ayat-ayat yang belum kami pahami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah keluarga kami, jadikanlah rumah tangga kami ya Allah, rumah yang selalu akrab dengan Al-Quran ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagi orang-orang yang telah berbuat baik kepada anak-anak kami ini ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada anak-anak kami ini ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada mereka, berikanlah keberkahan kepada keluarga mereka ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga acara kita hari ini membawa barokah bagi kita untuk menyongsong bulan Ramadan yang tidak lama lagi akan kita temui kembali. Kepada anak-anak Ananda semuanya, Ustazah, kami sebagai guru SDIT Al-Fikri mengucapkan selamat atas terpilihnya antum sebagai khataman dan imtihan Al-Quran. Semoga ilmu yang antum dapatkan terus ditingkatkan dan bermanfaat bagi orang lain dannya. Selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih kepada Ustadz Muhammad Mustaqim yang telah membantu kami untuk membimbing Ananda di SDIT Al-Fikri ini. Terima kasih saya ucapkan juga kepada para ayah bunda yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini, untuk memotivasi anak-anaknya agar menjadi para hafizah Al-Quran. Demikianlah acara kita. Saya sebagai protokol atau pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.